Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harien. Ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mualaf ini cantik tapi botol. Wak wak wak, WK WK WK. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Iya guys, hari ini kita akan meluruskan pemikiran dari Mbak Mualaf ini. Ya walaupun Mbak Mualaf ini cantik, tapi botolnya nggak ketulungan cuy. Kita langsung nonton videonya saja. Mau berangkat kerja kan rutinitas ya, mau berangkat kerja tiba-tiba tuh papaku, padahal nggak cerita ke papa. Aku nggak cerita ke papaku untuk Pak, mana sih ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan, nggak pernah cerita itu. Cuma tiba-tiba aja nggak tahu papa itu nunjukin Alkitab ke aku, nunjukin Bible. Dia bilang, Lia ini baca katanya. Apa ini kamu baca ini? Ya nggak tahu lah, mungkin karena nggak tahu lah apa semua itu apa yang menggerakkan itu semua juga nggak ngerti ya. Jadi dulu ditunjukkan, aku baca Yohanes 13 ayat 13. Ternyata di situ bunyinya gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang katamu itu tepat, memang akulah guru dan juga Tuhan. Nah itu perkataannya Yesus. Nah yang aku baca di situ perkataannya Yesus gitu ya. Jadi itu aku kayak langsung merasa bersalah banget gitu ya. Ya ampun, ya Tuhan, ternyata ada juga ayatnya Yesus itu ngaku dia Tuhan gitu, walaupun nggak ada sembah aku gitu ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa sebagai manusia yang merasa bersalah banget ya sama Tuhan gitu ya, karena udah ngeraguin ketuhanannya. Ternyata aku bawalah ayat yang tadi tunjukin papaku. Aku minta ketemu sama temanku itu kan, aku tunjukin, ini mas ada ayatnya. Yesus ngaku dia Tuhan, dia bilang akulah Tuhan gitu kan. Terus temanku cuma biasa aja gitu, dia bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah? Dia ulangi lagi, kamu yakin? Dia bilang gitu, aslinya kayak gitu, nggak ada yang berubah. So aku mikir, ribet amat sih, kok malah gitu, kok nggak minta dibaptis sih, kok nggak minta apa sih gitu ya, ini orang sih kan. Jadi aku cuma bilang gini, ya aku punyanya kitab suciku ya ini, bahasanya udah gini gitu kan. Ya kamu yakin aslinya emang gitu? Terus ya udahlah, karena dia nanyain aku aslinya emang gitu apa enggak gitu kan, aku ngerasa punya PR baru lagi. Aku mencari tahu lagi, ini Yesus ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Nah aku lihatlah di Alkitab Sabda itu kan ada kitab yang terjemahan lama-lama gitu kan, versi kuno, Lyriker segala macam lah ya, TL, terus APB, banyak banget versi-versi yang lama. Ternyata di situ tuh terjemahannya bukan guru dan Tuhan, guru dan Tuan. Tuan? Iya, ternyata guru dan Tuan. Terus guru dan junjungan kayak gitu. Bukan Tuhan ya? Bukan, Tuan. Jadi engkau mengenal aku sebagai guru dan Tuan gitu. Kamu menyebut aku guru dan Tuan, guru dan junjungan gitu. Dan itu banyak gitu loh terjemahan-terjemahan kayak gitu, yang lama-lama kayak gitu. Nggak tahu juga ini kenapa kok dia tiba-tiba jadi Tuhan. Aku cuma mikirin yang bener yang mana sih, kok bisa beda-beda gini sih. Nah terus karena temanku bilang aslinya gitu apa enggak, aku langsung ke Bible Hub. Itu kan ada original teksnya. Di situ aku cari, ternyata memang di situ tulisan aslinya itu kata yang dipakai itu kurios. Kurios. Nah ternyata kurios itu aku terjemahin ke bahasa apapun, nggak ada yang menerjemahkan kurios itu sebagai Tuhan. Tuan. Jadi adanya itu Bapak, Tuan, terus ke Inggris itu Mister, ke Malaysia itu Enci gitu. Ya, Mister kayak gitu. Ke bahasa Inggris Mister gitu kan. Jadi nggak ada yang kamus manapun tuh nggak pernah menerjemahkan dia sebagai Tuhan. Tiba-tiba jadi Tuhan. Jadi tiba-tiba yang Tuan kok jadi Tuhan gitu. Ada sifat ilahiannya ya. Tiba-tiba ketambahan satu huruf, maknanya langsung beda jauh. Ciptaan jadi pencipta gitu. Nah makanya aku mikir, kok ngeri banget sih, nggak mungkin lah. Kayak aku misalnya punya tetangga gitu ya, atau nggak nih Mas ya, Mas Asep gitu ya, Tuan Asep, terus tiba-tiba iya berapa tahun kemudian gitu terus aku ketemu lagi terus jadi Tuhan Asep, kan nggak mungkin, kocak gitu kan. Jadinya kayak ini apaan sih gitu. Berarti ya udahlah, berarti memang Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya itu hanyalah sebagai utusan, sebagai guru, sebagai junjungan, sebagai Tuan gitu, nggak lebih dari itu. Jadi di situ aku ya udahlah yakin nih, ini berarti memang yang memuliakan Yesus sesuai dengan apa yang Yesus mau, utusan jadi Islam gitu. Ya dalam video itu intinya bagaimana Gini ya. Tuhan itu adalah kata yang unik, yang tidak ada bandingannya. Tuhan ya Tuhan, nggak ada yang sebanding gitu, yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Tuhan itu. Tuhan itu adalah kata tunggal yang berdiri sendiri. Tapi kalau Tuhan itu banyak padanan katanya. Tuan, Mister, Enci, apalagi ada Tuan Tanah, Tuan Raja, Tuan apa lagi ya, Tuan macam-macam lah ya, Tuan Kadir dan segala macam. Jadi Tuan itu bisa sandingkan dengan kata apa saja, Tuan Guru ya kan. Tapi Tuhan nggak bisa. Tuhan itu adalah nggak ada bandingannya, nggak bisa ada sambungan Tuhan Raja, nggak bisa. Tuhan ya Tuhan, Raja ya Raja gitu. Tuhan itu bukan raja.
Tuhan menguasai alam semesta, tapi dia bukan raja yang kayak di bumi. Tuhan itu melebihi segala raja. Jadi kalau ngomong Tuhan udah cukup, nggak perlu sambungkan dengan raja. Karena itu seperti merendahkan Tuhan. Karena kok Tuhan itu selevel dengan raja. Karena raja itu kekuasaannya terbatas. Tapi Tuhan adalah raja di atas segala raja. Alias tidak diwakili oleh kata raja. Tapi Tuhan itu sudah mewakili. Tuhan itu adalah raja segala raja. Udah cukup. Gak perlu lagi sandingan dengan kata rendah di raja. Karena raja itu kuasaan terbatas, ya. Itu logika berpikirnya. Nah, katanya Yesus pernah mengatakan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Tapi persoalannya, kata Tuhan di situ ternyata memakai kata kurios yang menurut dia itu artinya Tuhan. Dan dia juga melihat di beberapa terjemahan sebelumnya, itu juga dikatakan bagaimana junjungan Tuhan. Kok sekarang berubah jadi Tuhan? Nah, ini yang akan kita coba luruskan. Yang pertama Anda harus tahu bahwa terjemahan itu sebenarnya diterjemahkan sesuai konteks zaman itu. Ya, Tuhan pada waktu itu dianggapnya sebagai seseorang yang memiliki kuasa kepada seseorang itu, sehingga itu mendekati kata Tuhan. Tetapi kemudian direvisi, ingat ya, bukan kitabnya yang direvisi, tetapi terjemahannya. Kalau direvisi, tapi fatal. Tuhan jadi Tuhan, itu revisi yang fatal. Suatu yang sebanding, Tuhan itu bisa Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan raja, tiba-tiba dijadikan sesuatu yang tidak selepel, yaitu Tuhan. Ingat, Tuhan itu tidak ada yang selepel dengannya. Tapi Tuhan itu banyak selepel. Tuhan tanah, ya, itu selepel dengan Tuhan raja, Tuhan guru, sama-sama dari sisi manusia. Tuhan itu nggak ada bandingannya, karena dia adalah Tuhan, guys, bukan manusia, gitu kan. Anda protes, lah terjemahan nggak boleh direvisi. Kitab Anda juga di terjemahannya direvisi. Makanya pengetahuan itu, terjemahan dalam Islam itu bukan ngomong tentang konteks atau perubahan yang fatal, enggak. Agar lebih memudahkan gitu, guys, ya. Memudahkan untuk dipahami. Itu konteks revisi terjemahan dalam Quran. Tidak mengubah konteks aslinya. Kalau ini kan tergantung konteks. Konteks masa lalu masa sekarang berubah, makanya berubah terjemahan. Islam tidak begitu. Konteksnya tetap, mau masa lalu kayak mau sekarang kayak tetap konteksnya. Kok mereka berubah, guys, gitu. Itu bedanya. Kita tuh hanya untuk membantu agar orang mengerti terjemahan itu, tidak menghilangkan konteksnya atau mengganti konteksnya. Kalau dia kan tidak, konteksnya berubah sesuai dengan zaman, makanya perlu direvisi. Itu anehnya, guys. Dibaca dan juga supaya Anda mengerti. Kemudian dari revisi terjemahan ini kemudian menjadi kata Tuhan. Lalu pertanyaannya, mana yang benar? Yang benar kata Tuhan atau Tuhan? Dan yang benar menurut Alkitab apa? Kata apa yang dipakai? Mari kita langsung bahas saja. Ya, ini adalah ayat yang dikutip sama Mbak ini dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tetap tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 13, di sini dikatakan hodidaskalos. Hodidaskalos adalah artinya guru, kai ho kurios. Nah, kalau kalian perhatikan kata kurios ini kenapa bisa diterjemahkan sebagai Tuhan? Itu bukan semerta-merta diterjemahkan begitu saja, nggak ada konteksnya. Karena memang sebenarnya Tuhan itu dipanggilnya kadang-kadang pakai kata theos dan juga memakai kata kurios. Nggak ada persoalan. Tuhan itu tidak mungkin berubah panggilannya. Tuhan ya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan jadi Tuhan. Nggak mungkin. Tuhan ya Tuhan. Nggak pernah berganti. Tuhan itu adalah suatu entitas yang satu. Nggak ada gantinya, guys. Kalau mengganti-ganti sebutan Tuhan itu fatal. Kalau Tuhan bisa. Sebentar jadi Tuhan. Sebentar jadi Buddha. Sebentar jadi pengusaha bisa. Itu manusia. Tuhan nggak begitu. Tuhan tuh nggak bisa ganti-ganti kayak manusia, guys. Nggak ada persoalan ini. Hanya Mbak ini yang mempersoalkan. Tapi kita akan coba lihat. Apakah di dalam kitabnya juga itu kata yang dipakai itu nggak boleh kata Tuhan ini dipakai untuk menyebut Tuhan. Sepertinya Mbak Mualaf, kalau Mualaf itu jangan setengah. Larinya pada nggak bisa jawab di kitabnya, dia lari ke Al-Quran, guys. Ini ngaco gitu kan. Kita akan lihat buktikan nanti. Setengah. Baca kitabmu.
Lah kamu udah bukan Kristen, baca kitabnya orang Kristen, hina-hina kitabnya orang Kristen, melesetin kitabnya orang Kristen. Harga dirimu di mana, Mbak Cok? Itu bukan melesetkan. Memang artinya Lord itu, kurios itu Lord bahasa Inggrisnya. Terjemahkan menjadi Tuan, enci, ya, junjungan. Itu guys. Kecuali kalau terjemahnya God, itu baru Tuhan. Tuhan itu God, gak ada yang lain. Bahasa Arabnya apa? Rob. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Yunani saya nggak tahu. Ya, tapi bahasa Inggrisnya God, bahasa Arabnya Rob, bahasa Indonesia Tuhan. Itu nggak bisa diganggu-gugat guys. Karena Tuhan itu adalah suatu kata yang nggak bisa diganti-ganti gitu kan. Oi. Jadi kalau kamu tahu di dalam kitabmu sendiri juga memakai kata master juga untuk menyebut Tuhanmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tunjukkan. Oke, artikel ini bukan saya yang buat. Artikel ini adalah mereka sendiri yang buat. Kita akan lihat di sini. Saya akan baca saja. Jadi kalau mau begini ya. Allah dalam Quran itu dia menyebut diri sendiri sebagai Rob, Tuhan. Jadi kalau ada sebutan lain untuk dia, Master, akan merujuk kembali kepada pernyataannya dia itu Tuhan. Sesimpel itu. Ngerti nggak? Tapi Yesus tidak pernah ada kata dia ngomong dia tuh God. Sehingga kalau ada kata-kata Lord, nggak bisa digabungkan God. Nggak bisa. Kecuali di lain kesempatan, Yesus pernah ngomong dia adalah God, Tuhan. Baru ketika ada ayat yang mengatakan bahwa dia Lord, artinya Lord dimaksud adalah Tuhan juga. Bisa masuk akal. Ada nggak berdiri sendiri, guys. Tapi ini berdiri sendiri. Kalimatnya katanya hanya Lord, Tuhan. Nggak pernah ada kata Tuhannya. Tapi Quran beda. Allah itu menyebutkan dirinya dalam ayat kesempatan sebagai Rob, Tuhan. Artinya kalau dia menyebut dirinya atau disebut sebagai Master, itu juga maknanya Tuhan. Karena tidak berdiri sendiri. Ada penyebab lainnya gitu. Sama kayak gini. Saya disebut sebagai Raja. Nah, orang tahu saya Raja nih. Lalu juga orang menyebut saya itu adalah seorang pengusaha. Bukan pengusaha ya, tapi penguasa. Nah, penguasa ini kan banyak artinya tuh. Bisa wali kota, bisa gubernur, presiden, atau mungkin penguasa lokal, RT, RW. Tapi karena orang tahu bahwa di ayat lain saya dikatakan bahwa saya raja, berarti maksudnya penguasaan adalah raja yang itu, gitu loh guys. Itu namanya keterkaitan, yang itu tidak mengerti Lewis. Jadi ayat di Quran itu banyak ayat yang Allah menyebut dirinya Tuhan. Sehingga kalau ada ayat lain yang menyebut diri Allah itu adalah Master atau Tuhan, itu tetap larikannya kepada yang Tuhan tadi guys. Karena nggak berdiri sendiri. Tapi Yesus itu berdiri sendiri. Hanya ada itu ayatnya. Dia ngomong dia itu adalah Lord. Tidak ada dia ngomong dia God. Artinya nggak bisa disambung-sambungkan, nggak bisa direferensikan. Artinya Yesus bukan God. Karena tidak pernah ada ayat lain yang mendampinginya guys. Beda dengan akan sampaikan. Makanya Anda harus ngerti ya. Kenapa kok Master bisa diartikan sebagai Tuhan juga? Karena ada lain yang mengatakan dia memang Tuhan. Itu tinggal ditempelkan saja guys, gitu loh. Sama kayak ada ayat mengatakan seorang itu raja, lalu disebut lain sebagai penguasa, artinya penguasa itu adalah raja, bukan gubernur, wali kota, atau RT RW atau lainnya guys. Itu logika berpikirnya. Nuntut dan lain-lain silahkan tuntut yang punya artikel ya. Bukan saya yang buat, saya hanya membacakannya saja. Ingat ya, saya cuman membacakan. Kita tuh harus merujuk kepada sumber yang jelas ya. Jangan asal sumber, mentang-mentang ini orang Islam, mentang-mentang sumber Islam, belum tentu gitu. Karena ada banyak perdebatan gitu, ya kan. Jadi sekali lagi ya, kita harus merujuk kepada 4 imam kita. Ya, kita punya mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan satu lagi Imam Ahmad guys. Jadi kita punya 4 mazhab. Di luar itu tidak boleh diikuti. Kecuali kalau dia tidak bertentangan dengan 4 imam ini guys gitu. Hanya saja saya ulang-ulang ini supaya nggak pusing kalian nanti. Oke, kita akan lihat sini. Cuma tambahan-tambahan pelengkap biar rame. Itu pertama kali kesan lebay. Oh apa ini? Bukan. Kita langsung masuk ke bawah saja. Dalam tafsir Istilah Arab tersebut memiliki beberapa arti yang memelihara, yang menjaga ini ya, melindungi,
Al-Malik yang berkuasa, yang memiliki, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan, dan Al-Ilah yang maha tinggi, menggumuli. Dalam bahasa sederhananya, Rabb mendekati dengan kata Tuan, Master, Malik dengan Raja, King, dan Ilah dengan Tuhan. Segala puji bagi Tuhan, Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini dalam Quran 1 ayat 2 ya. Ya, tapi ayat lain juga Allah tuh mengatakan, jadi Rabb itu sebenarnya Tuhan. Gitu. Tuhan. Jadi Rabb itu Tuhan, bukan, jadi master itu ya, master yang bermaksud Tuhan gitu guys. Ngerti gak? Master itu tuh gini loh, Anda bisa bedakan antara kata master yang di sendiri dengan master yang konotasinya Tuhan. Itulah bahasa Arab itu gunanya itu guys. Jadi bahasa Arab itu unik. Maka nggak bisa menyamakan bahasa Arab itu dengan bahasa Inggris, bahasa Yunani atau bahasa Korea, nggak bisa. Apalagi bahasa Indonesia, bahasa Arab itu unik, maka harus belajar bahasa Arab. Ya, Rob itu adalah Tuhan. Ya, pengertiannya adalah Tuhan dalam bahasa Arab gitu guys. Jadi Rabb di sini ternyata memiliki 3 arti loh cuy. Arti apa pertama? Tuan, Raja, Malik, dan juga Ilah atau Tuhan. Malik, King yang memiliki. Jadi kalau kira-kira ada sumber Islam yang sesuai dengan imannya, dia akan pakai. Kalau tidak, dia akan buang guys. Itu cara berpikir Lewis gitu. Ya kan? Kita baca tidak begitu. Kita melihat kalau ada sumber Muslim sekalipun, kalau misalnya dia tidak sesuai, ya kita tidak akan pakai guys. Itu loh. Jadi bukan hal dia soal Muslim itu bukan, tapi apakah dia menafsirkan dengan benar gitu. Karena patokan bukan Muslim apa tidak, tapi sekali lagi ya pada tafsirannya benar apa tidak gitu kan. Yang maha memiliki pun punya makna yang berbeda dengan Rabb, Master. Kita dapat memiliki sesuatu, memiliki otoritas penuh terhadap hal tersebut, tapi bisa jadi kita tidak mampu menjaga, memelihara. Seperti rumah kita misalnya. Bisa jadi seringkali lupa membersihkan dan merawatnya. Tapi Allah menekankan bahwa Allah memiliki penuh. Misalnya gini ya, kata penguasa, itu kan ya asosiasinya penguasa. Tapi karena ada ayat lain mengatakan bahwa penguasa itulah raja, atau sebutan lainnya raja, berarti kita bisa memahami meskipun dia lebih dekat ke penguasa, tapi penguasa itu diartikan sebagai raja, bukan wali kota, gubernur atau RTW dan sebagainya guys. Itu logika berpikirnya. Malik atas kita semua, namun juga selalu menjaga. Malik dan selalu memelihara, Rabb tanpa lalai sedikit. Jadi kata Rabb di sini ternyata itu memiliki arti sebagai master juga, Tuhan, tapi dia juga raja, tapi dia juga Tuhan, tergantung konteksnya. Nah, kata Rabb inilah. Ya kalau misalnya nggak ada ayat lain nih ya. Tapi kalau ayat lain ada dia tuh mengatakan dia Tuhan, lalu ada ayat lain mengatakan bahwa dia tuh Tuhan, itu artinya dia adalah Tuhan yang Tuhan itu dimaksud gitu guys. Itu lo gak berpikiran, ngerti nggak? Dia harus paham bahwa kita harus memakai basic menggabungkan antara 2 atau lebih kalimat gitu. Jadi maksudnya ini bagaimana? Penguasa ini apa gitu? Apakah gubernur, wali kota? Oh ternyata ayat lain mengatakan dia raja. Artinya penguasa dimaksud adalah raja, bukan gubernur, wali kota, apalagi RT RW guys. Gitu loh kia berpikirnya. Yang sebenarnya maknanya ya kalau dalam bahasa Yunani kurios itu memiliki makna juga itu. Kurios di sini bisa disematkan pada raja, kurios bisa disematkan kepada Allah, Tuhan, kurios juga bisa disematkan sebagai Tuhan. Masalahnya digandeng dengan kata guru, itu masalahnya. Udahlah tidak ada ayat lain yang mengatakan dia Tuhan, dia ngomong dia bilang dia Tuhan, ditambah pula dengan di ayat itu disandingkan dengan guru, guru dan Tuhan. Itu masalahnya. Guru itu adalah sesuatu yang selepel bukan dengan Tuhan. Guru itu sama dengan kayak tuan guru, ya, tuan raja. Raja sini maksudnya adalah karena pakai kata tuan, berarti tuan raja yang kalau tidak ada yang disebutkan dia itu adalah memang Tuhan, berarti memang tuan raja ras manusia.
Tuan tanah, Tuan guru, Tuan raja itu selepel. Sama-sama kelasnya manusia. Tuhan itu kelasnya Tuhan, tidak ada bandingannya. Artinya kalau guru dan tuan itu cocok. Berarti level guru apa? Manusia, tuan. Tapi kalau Tuhan itu nggak ada dannya. Tuhan dan nggak ada. Guru dan tuan nggak nyambung. Anda menyebut guru dan Tuhan itu nggak nyambung. Guru itu nggak selevel dengan Tuhan. Makanya membandingkan kata guru dan Tuhan itu konyol. Artinya terjemahannya aslinya bukan Tuhan tapi Tuan. Karena kata Tuan lah yang selepel sebanding cocok dengan guru, yaitu Tuan guru, bukan Tuhan guru, guys. Begitu logika berpikirnya. Master. Jadi kalau punya standar ganda itu, mbok yo minter dikit gitu. Ini bukan masalah standar ganda, tapi apakah ada ayat lain yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan? Yang pertama, yang kedua, ayat itu harus berdiri sendiri Tuhannya, tuannya, nggak bisa disandingkan dengan kata guru, guru dan tuan, nggak bisa. Karena yang sebanding dengan guru adalah tuan, bukan Tuhan, guys. Ini ya Luisnya harus ngerti tentang metodologi ini deh, gitu loh. Jangan berpikir sempit. Dia lupa di situ ada kata-kata guru dan tuan, dan dia lupa atau nggak tahu bahwa tidak ada yang lain yang Yesus berkata dia Tuhan. Kalau ada, kita bisa disebutkan Tuhan di sini adalah Tuhan, tapi tidak ada. Hanya ini satu-satunya, dan itu pun penghubungnya adalah dan guru. Makanya nggak cocok disebutkan dengan dibandingkan atau dikelompokkan dengan Tuhan. Karena guru itu kawannya adalah Tuan, Tuan guru, bukan Tuhan guru, guys. Mbak, Anda itu bilang nggak boleh kata kurios itu disebut sebagai Tuhan. Kata Rab dalam kitabmu juga. Itu sebenarnya maknanya kan nggak cuma untuk Tuhan. Sehingga dilihat konteks. Makanya kayak penguasa, sekali lagi ulang nih guys ya. Penguasa, kalau ada lain yang mengatakan dia itu Tuhan, berarti penguasa yang masuk adalah dalam kurung Tuhan. Begitu lagi berpikirnya guys, biar orang tuh nggak salah paham. Oh penguasa, jangan-jangan RT, RW, gubernur, presiden, bukan. Penguasa yang masuk adalah kembali kayak lain yang mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Berarti penguasa itu adalah Tuhan. Gitu loh dia berpikirnya guys. Ya, dalam konteks itu Yesus ingin mengatakan aku gurumu dan aku Tuhanmu. Dan Tuhan bukan akulah gurumu dan aku Tuhanmu. Akulah guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan, bukan akulah gurumu dan akulah Tuhanmu. Dia ngarang guys. Luis ini ngarang bebas. Jadi ayat ini menyambungkan antara dua kata, guru dan Tuhan. Bukan akulah gurumu dan akulah Tuhanmu, bukan. Makanya Luis ini dia suka menelikung, suka memelintir ayat guys ya. Dan dalam konteks itu ya kurios Tuhan gitu. Jadi nggak usah ngelak sana sini. Mari kita akan lihat ayat yang kamu kutip ya. Nah ayat yang kamu kutip itu kan tadi seperti yang saya bahas. Aku guru dan Tuhan. Itu cocok. Kalau aku guru dan Tuhan nggak cocok. Karena guru dan Tuhan itu adalah satu kata yang cocok, matching. Tuan guru, Tuan raja, Tuan tanah, Tuan takur. Tuhan nggak ada bandingannya, nggak ada Tuhan takur, Tuhan tanah nggak ada, Tuhan guru nggak ada. Yang ada Tuan guru guys. Ini. Apakah di dalam perjanjian lama tidak muncul kata ini? Loh, kita lihat dalam kitab Yeremia, bosku. Nah, dalam kitab Yeremia di sini ya, dikatakan seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka, sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Perhatikan ya, firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Masalahnya ayat ini tidak disandingkan dengan kata guru. Ini tunggal. Tuhan yang diartikan Tuhan. Ngerti nggak? Ini tunggal. Dan memang ada ayat lain yang ngomong bahwa ini merujuk kepada Allah ya, ingat ya. Ini merujuk kepada Allah atau Yahweh, tidak berhubungan sama Yesus. Karena ayat lain ada yang bilang Allah itu Tuhan.
Sama kayak dalam Al-Quran Islam. Kalau ada ayat mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, ayat lain itu kalau dia itu adalah penguasa, itu diartikan juga Tuhan gitu guys. Biar orang paham penguasa itu apa. Nanti orang bilang bahwa Allah itu gubernur, RT, enggak. Penguasa yang maksud adalah Tuhan guys. Itu loh kira pikirnya. Tuhan. Tadi dikatakan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan ini dalam bahasa Yunani bilang apa, bosku? Bilang apa? Di sini dikatakan ya, ini perhatikan baik-baik. Apolomuntai eipen kurios. Lu kata kurios ternyata untuk menerjemahkan kata Tuhan. Nah, justru kalian akan kaget ketika melihat bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya itu pakai amar. Guys ya, ini terjemahan nggak jujur. Karena kalau ada translate ya dalam pakai Google atau pakai apapun itu, Anda akan temukan kurios itu adalah tuan, enci, bapak, itu guys. Bukan Tuhan, bukan. Tuhan itu kan bahasa Inggrisnya God. Kalau Lord itu masih rancu, Lord masih rancu. Tapi kalau God nggak mungkin rancu. Kalau ada dua kalimat, yang satu bilang God, yang satu bilang Lord, artinya untuk soal yang sama, artinya Lord sini referensinya pada God yang tadi, gitu guys. Tapi kalau di sini Lord aja, nggak ada ayat lain yang mengatakan dia itu God, Lord itu dia itu adalah God guys. Itu lagi pikirnya. Karena Tuhan tuh bisa banyak referensi. Tuhan tanah kah, Tuhan guru kah, Tuhan takur kah. Tapi kalau Tuhan jelas Tuhan, nggak ada lagi tafsiran lain guys. Yahweh, amar, perkataan, YHWH, Adonai, Tuhan. Kurios, cuy. Nah, lucu kan? Lucu buat orang-orang seperti kalian. Bukan lucu, Anda yang nggak lucu, nggak ngerti tentang tata bahasa. Apa pengaruhnya kalau ada dua kalimat yang satu menjustifikasi Tuhan dan yang lain menjustifikasi sebagai Tuhan. Artinya harus merefer kepada Tuhan itu adalah kembali ke Tuhan. Tapi kalau single, tunggal, nggak ada ayat lain yang mengatakan dia Tuhan, makanya Lord sini dipertanyakan. Apa maksudnya Lord itu? Apalagi kalau Lord itu disandingkan dengan kata guru. Itu pastilah Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak ada bandingannya, nggak ada guru dan Tuhan, nggak ada. Guru ya Tuhan, bandingannya bukan guru dan Tuhan, itu nggak nyambung. Tuhan itu berdiri sendiri guys ya, nggak ada sandingannya, nggak ada. Yang nuduh-nuduh sembarangan. Justru kata Yahweh dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani itu terjemahkan kurios. Nah, ketika Yesus mengakui dirinya, yes, aku ini ya artinya Yahweh itu bukan nama ya, tapi gelar. Yahweh itu gelar Tuhan atau Tuan. Itu lagi yang bikin guys. Kalau ikut itu kan, berarti sekali lagi Yahweh bukan nama, tapi gelar guys. Kalos, aku ini juga kurios. Itu dia merujuk kepada. Jadi mau Tuhan kek, Tuhan kek, itu adalah gelar. Namanya adalah Allah atau Allah guys. Lafalnya kan. Kalau ada sebut Allah boleh. Kalau ada biasa nggak biasa yang kata Allah ya Allah juga boleh. Yang penting Allah atau Allah guys, bukan yang lain gitu kan. Kebesaran Yahweh dalam perjanjian lama. So, pinter dikit mbak bro. God be. Yang harusnya pintar tuh dikit tuh Anda Luis ya. Belajar lagi tata bahasa. Apa hubungan antara dua kalimat. Yang kemana kalimat itu harus merujuk ke kalimat yang mana. Ada rujukan dan ada kalimat utama. Dan apa jadinya kalau satu kata itu sandingan kata lain. Anda harus belajar hal itu gitu. Biar Anda paham. Bukan begini caranya gitu. Dengan asal ngomong dan ngawur guys. Oke, jadi mungkin begitu saja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.